RRQ ternyata sudah bakalan coba mengambil atau meretake kawasan yang sudah dihuni oleh tim DG. Dan ternyata kalau kita lihat stadium sendiri masih dikuasai oleh GPX. Tapi sejauh ini ada satu garis tembakan yang sudah mulai terlihat antara Aura dan juga Kings. Tapi kita masih fokus di mana RRQ sudah mulai berhadapan dengan DG Reva kali ini. Satu buah skill hammer sudah mulai connect ke arah Abai, tapi Abai memberanikan diri untuk menembakkan senjatanya dan itu dia. Situasi harus dibalikan di mana Abai harus terculik dan DG Esports berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan. Tapi ternyata Reva terlihat di sini cuman sendirian aja. Mungkin Reva ini ditugaskan untuk split possession dulu, memberikan informasi terhadap teman-temannya. Betul, sebenarnya kalau kita ngomongin DG mereka itu ngedropnya di kawasan Carousel, tapi karena digeser oleh tim 2 orang dari RRQ Kazu, makanya Reva di Carouselnya sendirian. Tapi bagusnya di sini adalah Reva bisa secure 1 orang dari RRQ, yaitu seorang Abai, dan berarti terbukti ya juara SEA Games berhasil diajak adu aim one by one, masih kuat banget. Itu dia, tapi kalau misalkan ngomongin tentang kuat nggak kuatnya, tadi senjata yang dimiliki oleh Abai itu nggak mumpuni. Iya, karena Carousel juga sebenarnya kalau dibilang tempatnya gede nggak juga ya. Dan untungnya 3 player dari DG-nya pun udah bisa langsung amanin di sekitaran railroad. Dan ini menjadi kabar buruk juga buat RRQ, tapi karena masih early game harusnya di dock pun juga ada vending machine harusnya, dan mereka bisa menghidupkan kembali. Tapi barusan dipuji-puji tiba-tiba Reva dikejutkan dengan aim-aim jahat dari 15 dengan 126 poin. Nah, harapan gue dengan di match sebelumnya Aura Ignite ini sudah berhasil mendapatkan Buya, ini bakalan jadi mental boost yang cukup bagus buat mereka di match terakhir kali ini. Ya sih, itu dia, karena kalau kita lihat dari Rebellion Tabur sendiri, mereka akan bergerak ke arah Galaxio. Tapi gue nggak tahu di sini Galaxio cuman sendirian aja. Entah teman-temannya dari mana, dan tembakan sudah mulai terdengar dari Amerta. Udah mulai bergerak maju karena kali ini Kimits agak sedikit kebingungan. Nggak tahu teman-temannya di arah mana karena Kimits hanya sendirian aja. Dan ternyata temannya masih ada, cuman sedikit agak berspace aja. Udah mulai regroup terlebih dahulu karena gue lihat di arah Rivermouth sendiri, Rebellion masih menahan dirinya karena mungkin akan mencari informasi lebih jelas dulu. Sebenarnya kalau kita ngomongin RBL dan juga Galaxio, mereka sama-sama masih kokoh banget buat menjadi raja di Rivermouth. Tapi ini akan membawa kabar yang cukup baik untuk Diversify, karena kita tahu Center King itu dari segi pengalaman bener-bener banyak banget. Dan mulai dari liga yang nasional sampai dunia, pengalamannya udah gak bisa diungkapkan pakai kata-kata ya, karena udah saking banyaknya prestasi yang mereka dapatkan. Tapi kalau ngomong tentang EVO sendiri, mereka memilih untuk moving melewati Dragon Phoenix yang sudah terlihat, tapi ternyata Danger sudah mulai mengejutkan EVOS Divine yang sudah mulai men-takedown 2 player. Ini sih yang berbahaya bukan tim tapi dangernya ya Pak ya. Lo tau nggak kesimpulan yang bisa kita petik dari sini? Kenapa? Sejago-jagonya player kalau kena danger pasti akan kena juga. Ya kan? Itu dia. Aduh. Tadi kita barusan memuji-muji gitu kan, tiba-tiba kena danger, tapi nggak masalah. At least mereka langsung segera pop up duel dan mengcover 2 orang yang tadi sempat terkena danger. Tapi untungnya pas ada danger tadi, Dragon Phoenix-nya nggak jadi buat nyamperin. Untungnya. Coba kalau misalkan nyamperin, beda. Jadi tim Aura dan juga EVOS. Ini Aura, Aura mungkin bisa dikonfirmasi ya. Ini kan warnanya merah. Apakah Aura down oleh player dari EVOS Divine? Nah ya, tapi yang perlu kita lihat di sini adalah Ses langsung coba geser ke kanan karena mereka sadar di depan mereka ada teman-teman dari EVOS. Nah, masalahnya adalah Kings yang sudah mulai bergesekan dengan tim dari RRQ. Dix lemparkan 1 grenade sudah dimasak dan akan meledak di waktu yang cukup tepat, tapi sayangnya masih belum bisa mendapatkan beberapa damage yang cukup akurat. Berehan langsung melakukan satu revive dengan 1 chrono yang sudah diaktifkan. 1 tembakan dilepaskan tapi terkena chrononya sendiri. Masih ada T-Rex dan juga Dix yang mau gak mau harus lari karena mereka sudah kalah dari segi jumlah personil. T-Rex masih coba dihadang, tapi di situ Razor ternyata berhasil terculik juga. Legailot, sang kapten terkuat di bumi, langsung coba pop up duel sambil mencoba menghadang pergerakan yang akan dilakukan oleh seorang T-Rex. Lemparkan 1 grenade, apakah bakal connect? Ternyata masih belum karena itu hanyalah sebuah 1 flash yang ternyata Kings Esports balik ke lobby, pulang di posisi ke-12. Balik ke lobby ke posisi 12 itu terlalu bad banget, tapi nggak apa-apa karena penumpukan terjadi sedari tadi. Memang agak sedikit sulit untuk bertahan, tapi
selain EVOS kali ini sudah mulai dikasih surprise attack oleh teman-teman dari Rebellion, tapi Mr. 05 agak sedikit kesusahan karena beberapa kompon gol yang mereka lontarkan sendiri menutup jalannya. Tapi EVOS sudah mulai mengambil posisinya, sudah mulai defense kembali karena di sekitar mereka udah ada dua tim yang berbeda, ada Rebellion dan juga ada Aura. Di sisi lain, DG akan coba melakukan rotation, tapi ada Wings dan juga Rao yang sudah mulai di take down karena kalau kita lihat dari JRC sendiri mereka udah dapat 3 poin kill eliminasinya, Mas Arman. Betul, ini udah sulit banget buat GPX yang dari tadi ada di stadion mereka coba geser tapi ketemu dengan GRC yang ada di atas tower. Tapi sekarang masalahnya adalah zona masih ada di Info dan juga Aura. Bahkan RBL sangat berdekatan dengan mereka. Jadi tinggal tunggu momen aja, apalagi RBL juga sudah sadar ada GRC yang ternyata masih bertengger di atas sana. Dan gua rasa kalau GRC sedikit agak terlambat buat segera turun dari arah menara tersebut, dia bakal kepotong rotasinya oleh tim-tim yang sudah ada di dalam. Apalagi ini kalau turun kan udah otomatis sekarat. Ya, nah, udah otomatis. RBL bakal enak banget tuh buat menyambut orang-orang yang turun. Bahkan lu lihat tuh, Lim, Mario, Eki udah mulai terkena damage juga. Dan mungkin di sini mereka akan turun. Dan pada akhirnya GPX sangat sulit untuk melakukan rotasi. Harus pulang di posisi yang ke-11 dan GRC. Mario gagal melakukan reviving terhadap seorang Lim. Aduh, Mario sepertinya agak sedikit mengantuk. Tapi kalau kita lihat dari Rebellion sendiri, Heyu sudah mulai dikejutkan dengan adanya damage masuk sampai pada akhirnya Heyu harus di take down. Tapi it's okay, masih bisa di revive kembali sampai pada akhirnya Rebellion masih utuh dengan 4 player. Tapi kalau kita lihat dari RRQ Kazu, mereka hanya berdua, dimana Legalot sudah mulai membagi posisinya di kiri dan juga di kanan, udah mulai membagi sebuah tugasnya sendiri. Bahkan kalau kita lihat dari Legalot sepertinya masih ragu untuk melakukan tembakan, tapi di sisi lain masih ada damage yang sudah mulai connect sampai pada akhirnya RRQ hanya sendirian. Ini akan menjadi situasi yang sulit untuk RRQ karena di depannya udah ada Aura, tapi ternyata itu dia RRQ Kazu harus puas di posisi ke-10, circle yang sempit tapi masih ada 9 tim. Ini gokil banget, ternyata pertempurannya alot dan bahkan agresif di late game-nya. Tapi Galaxio masih coba memberikan perlawanan ya Mas Arman. Betul, tadi tim RRQ udah sulit banget buat masuk karena mereka juga tinggal 2 orang dan 2 orang tersebut bener-bener kejepit dari posisinya. Dan pada akhirnya GRC yang tadi sedikit agak terlambat buat turun dari menara harus dipulangkan juga di posisi 9. Sekarang fight-nya akan segera pecah dari Dragon Phoenix juga sudah ready. Dengan 3 player yang sudah mereka siapkan akan coba berhadapan dengan Galaxio yang ada di kanan. FR Eclipse pulang di posisi ke-8. Lemparan grenade dari seorang Susana berhasil connect ke arah seorang Kimmich dan melakukan satu ending. Galaxio sudah mulai sekarang masih mal langsung tertembak oleh Sven. Tapi yang mengejutkan, Dragon Phoenix terkena sandwich dan balik juga di posisi yang ke-7. Galaxio, High Dance masih ada satu obstacle yang digunakan, masih bisa revive juga harusnya, tapi di sini DG sudah akan mulai keluar dari sarangnya dan sudah menyadari di depan mereka terlalu banyak tembakan. Di belakang masih ada Aura yang mungkin pergerakannya akan terdelay oleh DG. Tinggal tungguin aja, apalagi Adi juga sudah standby dengan satu pelontarnya. Aimgan terkena tembakan dari seorang Amerta dari arah kejauhan. Aimgan sudah trending, sudah tidak bisa selamat. Adri Q dapetin tim 1 orang dan Aura pulang di posisi ke-6. Sisa 5 tim dan sekarang fight-nya akan segera pecah lagi. Pecah lagi karena jumpsuit sudah mulai dilakukan oleh seorang Rasha menggunakan Just Buster-nya. Lagi-lagi boboan gol dilakukan di mana Rasha hanya tersisa sendirian. Masih ada perlawanan dilakukan. Ada Ses Alpha yang sudah mulai terinvite, udah mulai datang juga ke area pertempuran sampai pada akhirnya Galaxy harus puas di posisi ke-4. Masih ada 3 tim lagi di mana Ses udah mulai punya M79. Akankah dilontarkan kali ini karena udah terlihat buyah untuk tim Ses Alpha. Ses Alpha Inc takes the